bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Buya. Apakah sikap seorang santri yang bersimpuh di hadapan gurunya sebagai bentuk hormat dan takzim dapat dianggap sebagai tindakan yang mengaruhi pada perbudakan atau sikap feodal? Terima kasih atas penjelasannya, Buya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengarah ya, mengaruhi apa? Mau diulang? Ulang dengar kita. Ulang. Apakah sikap seorang santri yang bersimpuh di hadapan gurunya sebagai bentuk hormat dan takzim dapat dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada perbudakan atau sikap feodal? Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Baik, gini, subhanallah. Cara memandang. Kalau kita memandang apa-apa dengan kebencian, yang baik pun akan kita jadikan tidak baik. Ini adalah permasalahan cara pandang. Kalau dengan cinta buta, yang tidak baik pun jadi baik. Maka kita perlu kejujuran dan keadilan di dalam memandang sebuah kejadian. Suatu ketika ada seorang ustadz duduk dengan menundukkan kepala dan tanpa mengangkat kepala di depan gurunya. Oleh satu orang, si A, itu dianggap ini adalah bentuk perbudakan, menghinakan diri di depan orang, katanya. Ini dipandang oleh satu orang. Jadi orang ini di saat di hadapan gurunya dengan bentuk yang tadi, dia menundukkan kepala, duduk dengan sopan, sampai dia tidak mau disuruh naik ke kursi, dia di bawah, dipandang oleh satu si A ini bahwasanya ini bentuk perbudakan yang merendahkan. Tapi giliran sang orang tadi duduk di depan gurunya si A lagi, ini hebat ini orang. Duduk di depan gurunya si A dengan model yang sama, dengan menundukkan kepala dan duduk yang santun, dia tidak berkomentar apa-apa. Berarti apa? Si A ini lagi benci kepada ustadz yang pertama ini. Jadi rupanya cara pandang berbeda hanya karena kedengkian. Gambarannya begini loh, kalau seandainya saya, alhamdulillah kami tidak merasa ada yang benci ke saya, dan di saat kami duduk di depan seseorang dengan model ketawaduan misalnya, atau menundukkan kepala, orang yang tidak senang dengan orang yang saya duduki atau dengan saya langsung bilang ini perbudakan, bentuk tidak benar, ini jadi budaknya dan seterusnya. Tapi giliran saya mungkin duduk dengan gurunya si A ini, atau orang yang lagi cocok dengan si A, tidak berkomentar lagi, nggak ada perbudakan. Berarti menilai perbudakan ini adalah karena benci atau tidak benci. Itu saja. Jadi ini rambu-rambunya, mohon maaf. Kemudian, jadi tolonglah jujur, kalau masalah ada sikap yang tidak benar yang terjadi di sebuah tempat, ya kita perlu kritiki dengan kritik yang membangun dong, bukan dengan kebencian. Bukan di saat dengan saya nggak salah, tapi dengan orang jadi salah. Kalau dengan guru saya mah boleh, tapi guru orang lain jadi perbudakan. Ini kan sudah tidak adil memandang hawa nafsu. Kalau memang salah, tapi bukan berarti harus kita menilai orang dengan penilaian yang dengan aroma kebencian. Baik, ini kemudian di saat ada seorang murid, ini sangat berbeda jika seorang guru mengatakan kau duduk, tak boleh begini, kepalanya bawah, ini sangat berbeda jika Anda sebagai seorang murid begitu terkagumnya Anda kepada guru Anda sampai Anda tidak mampu mengangkat kepala Anda. Anda jalan dengan penuh sopan dan santun, lalu duduk dan tidak bergeming. Disuruh mengangkat kepala pun Anda tidak mampu, karena begitu Anda mengagungkan guru Anda. Sehingga tampak semua santri seperti itu. Di saat suruh berdiri tidak, duduk di sini nggak mau. Ini kemauan seorang santri karena penghormatan. Apakah penghormatan seorang santri kepada gurunya kita anggap sebagai
sebagai perendahan perbudakannya itu tidak. Memang itu dia beradab kok. Dan Anda pun melihat itu nilai positif kok. Wajar yang demikian itu. Seorang anak di depan ibundanya, dia sangat menghargai ibundanya. Ya juga pantaslah seorang anak di depan ibundanya langsung petentang-petentang begitu. Bahasanya duduk enggak santun, ya tidak indah. Ini wajar. Jadi seandainya di pondok pesantren ada seorang santri yang mohon maaf dengan duduk yang santun, kemudian dia tidak mengangkat kepalanya dengan hormat, itu adalah sah dia. Bukan berarti langsung mengatakan ustadznya gila hormat. Loh, yang menghormat santrinya. Ini sangat berbeda. Cuman di saat ada orang berbuat begitu, kenapa yang disalahkan gurunya? Ini guru memperbudak dan sebagainya. Guru tidak minta seperti itu. Mungkin ada lah, ini loh, ada guru yang minta disanjung-sanjung. Ini babnya beda. Ini tolong adil dalam menilai. Bersimpuh dalam arti dia duduk yang santun, dan kalau masalah sujud ya nggak boleh. Sujud kok, sujud kepada orang nggak boleh. Suatu ketika ada orang sujud dengan kami, ada sujud, ya nggak boleh. Tapi nggak harus saya caci maki olok-olok. Seorang perempuan rupanya dia punya masalah dengan suaminya, dan rupanya sangat parah, lalu suaminya ingin meninggalkan dia atau mencerai dan sebagainya. Sang perempuan minta tolong kepada kami, tolong Bu ya sampai sujud. Tidak usah begitu ibu, nggak boleh sujud. Tapi kan tidak perlu saya marah-marah gini. Cuma kita kata ini nggak boleh sujud. Sampai ngomong saya kan sujud depan suami saya, depan Buya, nggak boleh. Berarti dia nggak ngaji. Apakah di saat dia sujud lalu bilang Buya ya senang disujudin? Lah ini kan repot menilai orang. Ini adalah kesalahan dia. Dan mungkin sudah menegur. Maksud kami adalah yuk kita benahi cara pandang. Kalau ada santri dengan ketawaduannya, Anda jangan katakan sang ustadz memperbudak. Bahkan saya sebagai murid, saya bangga kalau saya jadi budak guru saya. Imam Ali berkata, ana abdu man allamani walau harfan. Aku rela menjadi budak orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Mau apa? Ayo. Saya senang kalau saya menjadi budak guru saya. Saya bangga kalau saya menjadi budak guru saya. Saya mengabdi kepada guru saya. Ini kan sebuah kejayaan sebagai seorang santri, bukan keruntuhan. Enggak. Justru kejayaan saya di saat saya bisa memuliakan guru saya. Kalau masalah saya sujud ke guru, ini babnya beda, jangan disamain, mohon maaf. Ini kadang cara pandang. Di saat saya begitu hormat kepada guru saya, misalnya itu saya ingin punya prestasi sebagai seorang murid sejati. Tapi jangan salahkan guru saya, wah gurunya senang memperbudak murid. Tidak, saya tidak merasa terendahkan kok. Kalau saya menjadi budak Anda yang suka mencaci maki, saya akan merasa terendahkan. Tapi saya merasa jadi budaknya Anda yang mengajari saya, istimewa. Kan beda permasalahannya. Tolonglah pandang yang jujur saja. Jadi permasalahan cara pandang ini kebencian. Hari ini benci sana. Kalau lagi benci semuanya jadi jelek. Kalau benci semuanya jadi jelek. Jadi di pesantren ada satu budaya sopan santun adab. Sampai bahasa sederhananya tuh kalau ada ayamnya kiai masuk kamar tuh nggak berani gusah. Karena apa? Ayamnya kiai, barangkali begitulah. Apakah berlebihan? Nggak bisa dipaksain, memang hormatnya ada kok. Misal, ini adalah masalah penghormatan di dunia pesantren dan sangat diagungkan. Penghormatan itu betul-betul diutamakan. Memperbudak ini babnya beda. Memperbudak adalah kerja rodi, kau kerja gak dikasih makan, kemudian dipaksa, dihinakan, diinjak-injak, semuanya itu. Kalau seorang santri dia merendah di depan gurunya, kemauan dia itu prestasi. Gimana menurut Anda ada seorang guru lalu saya jadi murid? Depan guru saya ngomong, Pak, gimana Pak kabar baik? Wah ini, tidak beradab ini. Terus Anda pengennya gimana yang suka ngeritik dengan cara yang salah? Tolong tunjukkan kepada saya cara paling benar di saat saya berhadapan guru saya yang sangat baik dengan saya, Pak. Anda yang suka mengkritik gaya-gaya di pesantren misalnya, tunjukkan apa? Saya petentang-petenteng? Tolak pinggang? Atau saya mengizinkan saya duduk di hadapan guru saya di atas kursi, saya duduk di bawah. Karena saya nggak merasa pantas duduk sejajar dengan guru saya. Apakah ini sebuah tidak? Saya tidak merasa, dan saya bangga dengan itu, prestasi bagi saya. Boleh Anda berkata setelah ini budaknya para guru. Enggak, saya tidak merasa terhinakan. Bahkan saya bangga kalau saya bisa mengabdi kepada guru saya.
Dan terang di sini ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren penghormatan itu luar biasa. Sebab ilmu diambil dengan ketawaduan, tidak dengan kesombongan. Kalau ilmu diambil dengan kesombongan, biarpun inter nanti jadinya Abu Jahal. Ulama su. Ilmu dengan adab. Lihat baca kitab Ta'lim Ta'alim Syekh Zarnuji menjelaskan. Di pesantren rata belajar ilmu adab, ilmu akhlak. Terus dari sisi mana? Apa yang disalahkan? Apa yang salah dari adabnya seorang santri? Kalau masalah pelanggaran syariat, ada beradab kepada guru sampai melanggar syariat, sampai sujud dan sebagainya, ya tinggal ditegur saja. Tapi beradabnya adalah diharap, caranya yang salah itu saja. Bukan langsung pesantren, perbudakan dan sebagainya. Masya Allah. Tolong jangan biasa mandang dengan benci terlebih dahulu. Jangan biasa benci, selamat tinggal dengan kebencian dan kedengkian, iri, benci. Tidak akan membangun keindahan dalam hidup kebersamaan. Itu saja. Jadi adab tetap diutamakan dalam di dunia pesantren khususnya, Masya Allah. Sampai kita merasakan seorang murid, subhanallah, dia begitu bertahan duduk dengan melipat kakinya bermenit-menit, berjam-jam di hadapan gurunya, tak bergeming. Hebat sekali, bukan petakilan dan pecicilan. Mohon maaf ini. Adapun kalau ada pelanggaran syariat misalnya, yaitu tinggal ditegur sisi itu, sisi adabnya jangan dong. Kan kita paham ada nilai kemuliaan, ada cara menghadirkan nilai kemuliaan yang salah, ya caranya saja dong. Jangan langsung dibilang di pesantren ada perbudakan segala macam. Ada apa Anda dengan pesantren? Ada apa Anda dengan urusan para kiai dan para ulama? Atau lebih dalam lagi, ada apa Anda dengan Islam? Islam terwakili di negeri ini adalah dengan kepesantrenan. Kalau sudah pesantren diruntuhkan, budaya-budaya pesantren diruntuhkan, ya sudah akhlak runtuh. Islam yang akan dijauhi. Itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama yang baik. Kita kepada guru-guru kita, kita kepada orang tua, kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan yang biasa punya lesan tidak baik, semoga setelah ini dijaga lesannya, tidak biasa merendahkan siapapun. Dan semoga Allah menjaga hati kita, menjaga perilaku kita. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Man tawadda rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu, Allah akan angkat. Wa man takabbar wada'ahullah. Siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.